Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun, haitsu yaqulu rabbuna jalla sya'nuhu fi muhkami tanzilihi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah salat subuh yang Allah berkahi, yang Allah sayangi dan yang Allah cintai. Puji dan syukur yang tiada henti kita panjatkan kehadiran Rabb kita Allah atas segala nikmat, hidayah, taufik dan inayah, rahmat dan kasih sayangnya Allah. Kita bisa berkumpul di rumah Allah, mengkaji ayat Allah, mempelajari hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berkaitan dengan ibadah kita kepada Rabb kita Allah. Bagaimana sepatutnya kita mengibadahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana tuntunan dan pedoman dari baginda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang Allah muliakan, masih dalam kajian terhadap kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita sedang mengkaji kitab An-Nikah berkaitan dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam sebuah akad pernikahan. Di pertemuan sebelumnya jemaah kaum muslimin, kita berbicara tentang syariatnya atau kewajiban membayar mahar walau khataman min hadidin, yang Rasul tekankan kewajiban itu dengan mengatakan walaupun cuma cincin dari besi. Mahar sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan. Dari hadis yang kita kaji, hadis Sahl ibn Sa'ad As-Sa'idi, kita dapati mahar itu tetap dalam berbentuk harta
baru bisa dialihkan dalam bentuk yang lain seperti tilawah Al-Quranil Karim atau mengajarkan Al-Quranil Karim ketika seorang laki-laki itu tidak memiliki apapun dari harta bersamanya. Rasul berulang kali bertanya, apa kamu memiliki sesuatu? Tidak ya Rasulullah. Tolong pergi ke keluargamu, carilah walau khataman min hadid, walaupun cuma sebatas cincin dari besi. Dia mencari dan dia tidak mendapatinya. Aku tidak mendapatinya ya Rasulullah. Ketika dia ingin berlalu dan berputus asa dengan kondisinya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Madza ma'aka minal Qur'an?" Kamu punya apa dari Al-Quranil Karim? Dia mengatakan, aku punya surat ini, surat itu, dan dia mulai menghitung beberapa surat yang dia kuasai. Rasul bertanya, taqra'uhunna an dhahri qalbik. Dalam kondisi kamu betul-betul menghafalnya. Dia mengatakan, na'am ya Rasulullah. Maka pergilah, ajarkan dia Al-Quran. Aku sudah menjadikan dia sebagai milikmu. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian para ulama berdalil dengan hadis ini atas tidak harusnya menggunakan lafaz nikah ketika akad pernikahan itu dilakukan. Karena kita dapati dalam hadis baginda Rasul mengatakan, aku menjadikan dia milikmu dengan apa yang ada dari Al-Quran bersamamu. Rasul tidak menggunakan lafaz nikah. Nah, ini bisa dijadikan sebagai dalil. Kadang-kala kita di dalam akad pernikahan membacut hanjit salah, mutabalik hanjit. Biar anak muda mengatakan dengan bahasa mereka sendiri, tapi yang dipahami itu maksudnya nikah gitu. Yang saya kaya balik ke ulang loh. Sejatinya itu sah dalam pandangan fikih dan dalam pandangan syariah. Kaum muslimin, dalam riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, baginda Rasul bertanya, "Ma tahfaz?" Apa yang kamu hafal? Faqala surah Al-Baqarah wallati taliha. Aku menghafal surat Al-Baqarah. Jadi hana mubadang kuluhu sih. Saya nana hafal Quran na kuluhu dah. Ajitnya lumpurna Pak. Tapi ini pemuda ini penghafal Quran. Berarti bukan sekedar punya hafalan sedikit. Di zaman yang memang Quran itu belum dibukukan. Susah menghafal Quran di zaman Rasul. Quran hanalah. Ketika dia mengatakan hafidtu surat Al-Baqarah wallati taliha. Aku menghafal Quran surat Al-Baqarah dan surat setelahnya, yaitu setelah Al-Baqarah surat apa? Ali Imran. Mereka gafai Baqarah, gafai Ali Imran, kalau juz lebih. Nanti mengelebih surat ubud. Apa kata Rasul? Qul fa'allimha 20 ayat. Bangun dan ajarkan dia 20 ayat dari sebagai asas mahar cukup dia mengajarkan 20 ayat.
40 ayat. Mai dari porno Al-Baqarah kah nak jadi nikah. Nya Al-Baqarah bubih ni porno, berarti mahar harus diajarkan sempurna. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang banyak sekali hikmah dan ilmu yang bisa kita dapati dari hadis ini. Sebelum kita lanjut ke syarat kedua, adanya mahar, yaitu adanya wali, adanya saksi. Ada wali, ada saksi. Dan begitu seharusnya konsep pernikahan Islami. Dengan adanya wali, adanya saksi, pernikahan itu dilakukan dalam kondisi terang-terangan. Konsep dasar ya, bagi pernikahan Islam itu terang-terangan, dialaniyahkan, disebarluaskan. Baik musuh-musuh mengkawin, yang mengkawin bimusuh. Yang hanggebi sembunyikan tak pedih, yang guyu pedih tak pusam. Nah, ini membalik-balikkan syariah. Pernikahan itu konsep utamanya diiklankan. Begitu pula orang. Karena ini menyangkut tentang kehormatan dan juga tentang banyak hal yang terkait setelahnya. Tentang warisan baik karu tengah. Menyangkut juga tentang pengasuhan anak, tentang lain sebagainya. Maka hukum asalnya pernikahan itu harus diiklankan, disebarluaskan. Ya, ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar di sini dengan bab i'lan an-nikah, mengumumkan pernikahan. Ini perintah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Guyupu umum, Pak. Nya kena lamaran baik umum ile. Awai jagom tetanya baru kena. Kena lamaran tabuh kampung kai depu pakai jak juga. Tapi ketika lamaran sudah selesai, untuk pernikahan sudah ditetapkan, baru kita memberikan pengumuman. Begitu pula orang kampung. Maka dari sini kita dapati ada nilai negatif dari sebuah pernikahan yang dilakukan secara sirri. Halal secara syariah karena terpenuhi faktor syurut dan hukumnya. Tapi ada sisi negatifnya. Ban meninggal lintu kagabu. Rupanya dua darah baru. Bagi warisan diributkan. Hak asuh, terutama pihak wanita yang sering nantinya dipojokkan atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hadis Amir ibnu Abdullah ibnu Zubair an abihi, ini mungkin sosok yang jarang kita kenal. Al-Imam Abdullah ibnu Zubair, anaknya Zubair ibnu Al-Awwam, sahabat Rasul belia, dan orang ataupun bayi yang pertama kali lahir setelah hijrah. Umurnya umur hijriyah, karena dia lahir di tahun pertama hijrah. Hari ini tahun berapa hijriyah? Berarti Abdullah ibnu Zubair sejatinya usianya sudah seperti itu, karena dia lahir di tahun pertama hijriyah. Pernah menjadi khalifah kaum muslimin sebelum akhirnya ditaklukkan oleh dinasti Umayyah. Beliau punya anak Abdullah ibnu Zubair. Istrinya siapa?
As Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Ini keluarga hebat. Dari Atih, dari Yu, Masya Allah. Ibunya Asma bintu Abu Bakar. Kakeknya dari pihak ibunya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ayahnya Az-Zubair Ibn al-Awwam, salah satu dari 10 yang dikabarkan masuk syurga. Dan dia punya anak namanya Amir. Ra'imah sepakat anaknya ini aliman fadilah, alim abid, mengumpulkan dua keistimewaan, tinggi ilmunya dan tinggi ibadahnya. Tanya yang kemalim mantang. Ni ibadah tugas orang lain. Nah yang abid hana malim, ibadah 3 hadat. Ilmi hana. Tapi kalau Amir ibnu Abdullah ibnu Zubair ini mengumpulkan dua-duanya. Aliman fadilah wa kana thiqatan abidah. Thiqah. Integritasnya tinggi. Kalau dia meriwayatkan hadis harus diterima hadisnya. Dan dia ahli ibadah. Ini Amir ibnu Abdullah ibnu Zubair. An abihi, hadis yang dia riwayatkan dari bapaknya. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa mungkin bapaknya mendengar dari baginda Rasul? Mungkin. Rasul teruk Madinah kau yang lahir. Tontiplo kamu meninggai Nabi. Munya kita mai dengar berarti umur tiploh ton saja. Dan itu hampir bisa dipastikan mustahil hadis seperti ini Rasul menyampaikan khusus kepada anak 10 tahun. Hadisnya a'linun nikah, umumkan pernikahan. Mungkin gaya anak min ya, umumkan pernikahan. Rabah mungkin, tapi ini namanya marasil sahabat, hadis mursal sahabat. Dia tidak mengatakan aku mendengar baginda Rasul, tapi dia mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda. Kemungkinan besar dia mendengar dari sahabat senior. Maka marasil sahabat seperti ini, kalau sudah kita pastikan sahabat yang menyampaikan, maka hadisnya tetap sahih. Beda kalau marasil tabi'in. Seorang tabi'in tiba-tiba mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda. Karena tabi'in belum tentu dia meriwayatkan langsung dari sahabat. Bisa jadi dari tabi'in lain, dari sahabat. Tabi'in lainnya lemah. Bisa jadi. Tapi kalau sahabat sudah semuanya udul. Semua sahabat itu diterima hadisnya. Nah, makanya hadis ini termasuk kategori hadis sahih. Rawahu Ahmad wa sahahu al-Hakim, dan Imam Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Ini namanya marasil sahabat. Nah, jadi penuntut ilmu pemula dalam ilmu hadis ketika mengatakan hadis mursal dhaif. Hadis mursal dhaif, masuk hadis mursal, hadis yang orang tidak meriwayatkan langsung dari Rasul, dia melemparkan hadisnya ke Rasulullah. Kita harus melihat kondisinya seperti apa. Mursal siapa dulu? Kalau Imam Asy-Syafi'i bahkan mursal Sa'id ibn Musayyab itu beliau terima. Padahal Sa'id ibn Musayyab ini tabi'in. Karena beliau ketahui tabi'in Sa'id ibn Musayyab tidak meriwayatkan kecuali langsung dari sahabat-sahabat senior seperti Abu Hurairah. Nah, ini kita harus mengkaji itu detail supaya kita bisa dapati kalau ini mursal yang diterima atau mursal yang tidak diterima. Tapi kalau di sini Amir ibnu Abdullah ibnu Zubair mentasrihkan
secara terang-terangan mengaku mendengar dari bapaknya. Yang rawai, Pak. Anaknya itu sebagai yang melanjutkan periwayatan terhadap hadis bapaknya. Bakson dengar hadis Ba'yah. Bakson dengar hadis Pak Ma. Nyatanya lain-lain dengar lah ni. Bakson kan dengarnya Ba'yah. Tapi yang bro, Pak, kan yang ke. Sejatinya anak itu sebagai pelanjut estafet kebaikan kita. Dan senang kalau melihat misalnya ada anak-anak yang mendengar hadis. Dari mana kamu dengar hadis itu? Dari bapak. Maka banyak penuntut ilmu di negeri Yaman yang saya kenal, anaknya meriwayatkan hadis dengan riwayat dari bapaknya. Rawaitu an abi, aku riwayatkan dari bapakku, hadisnya dari gurunya. Tapi guru yang pertama bagi si anak adalah bapaknya. Guru pertama si anak bapaknya. Bakso kamu no al-fatihah ba'yah. Bakso kamu no salat abilu. Di mana kamu belajar wudu? Abiku. Jadi semua abi. Ini penting jemaah. Hari ini kita mengeluh anak yang tidak patuh. Hana dengar apa? Apa dengar tak? Hana yang jid dengar. Hana yang jid icok ke ilmu, apa dengar? Dari kecil dia terdidik menerima dari orang lain. Kalau sejatinya dari kecil kita mendidik, abinya guru pertama baginya, dan anak-anak itu sangat terikat dengan gurunya. Kadang-kadang kita untuk menyuruh anak kita sesuatu harus tak telepon guru ini tolong pegah mana lu. Nah, ini konsep mendidiknya sudah keliru. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, baginda Rasul mengatakan dalam hadis ini, a'linu an-nikah, umumkanlah pernikahan, buat dia terang-terangan. Umumkan pernikahan. Dalam satu hadis yang lain, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menguatkan hadis Muhammad ibnu Hatib. Faslu ma bainal halal wal haram, ad-duff was-sawt. Yang membedakan pernikahan halal dan pernikahan haram, maksudnya zina. Kalau zina kan sembunyi-sembunyi. Mungkin zina pedih-pedih. Kecuali nanti akan tiba hari kiamat, kata baginda Rasul, wa tafshu az-zina, zina itu akan tersebar luas dan kamu akan melihat orang berzina di jalan-jalan. Walaupun hari ini sudah kita melihat pemandangan-pemandangan seperti itu, terutama di luar Aceh, jalan-jalan juga, tempat perzinaan. Dan itu di antara tanda hari kiamat. Tapi zina itu konsepnya tertutup. Maka baginda Rasul mengatakan dalam hadis Muhammad ibnu Hatib, faslu ma bainal halal wal haram ad-duff. Duff itu rebana, kuyupeh rebana. Duff identik dengan alat musik ya, salah satu alat yang mengeluarkan suara, tapi dia bentuknya tertutup dari satu sisi. Di belah tengah, ubah Aceh. Rebana. Ya kalau dalam bahasa Arab, kalau dua-duanya tertutup itu tabal. Tabal memang ada petunjuk dari Nabi, dilarang penggunaan. Tapi kalau duf itu suara, cuma dia tertutup dari satu sisi, digunakan kulit.
Dan duf disebutkan oleh Imam Ahmad tidak ada di sampingnya jalajil. Jalajil itu ada suara kring 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 di sampingnya dari besi atau dari apa namanya benda-benda lain yang mengeluarkan suara lebih keras dari samping, itu tidak ada. Tapi duf yang diizinkan oleh Nabi itu sangat terbatas dari sisi cara dan bentuknya. Dan para ulama kita pun mensyaratkan dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Dan itu tradisi Arab. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, kembalikan ke hadis. Baginda Rasul dalam hadis Muhammad ibn Hatib berkata, "Faslu ma bainal halal wal haram ad-duff." Yang membedakan pernikahan halal dan haram yaitu suara rebana wasautu dan nyanyian. Jadi meriah, Pak. Ada suara rebananya dan ada suara nyanyiannya. Nyanyian ini maksudnya apa itu? Lagu ya, lagu. Ada liriknya. Itu diizinkan untuk pesta pernikahan. Tapi kalau kita memperhatikan pandangan jumhur para ulama dari 4 mazhab, hampir semua mereka sepakat ini dikhususkan untuk wanita saja. Nyobut urinang, ya, uraga mana peher bana. Kalau kita lihat majmu' fatwanya, Syekh Islam Ibn Taimiyah mengatakan, di zamanku, kata beliau, dan di zaman-zaman sebelum kita, sampai ke zaman para sahabat, yang memukul rebana dari laki-laki itu dinamakan mukhannathun. Mereka itu makhanis. Makhanis itu khunsa, menginang-inang, membencong, nyambut bencong ke ahli Ibnu Taimiyah. Yang kanbut uragam, menyana uragam pehnya, dikhin beliau dalam majmu' fatwa itu makhanis. Dan itu label mereka, lakab mereka di zaman ini dan di zaman-zaman sebelum kita. Beliau ingin membuatkan pandangan ini tidak diizinkan bagi laki-laki. Ya, kalau budaya seperti ini sering kita lihat di Arab, terutama di markas-markas penuntut ilmu. Jadi ya uragam, pertama menjadi rumuh saja uragam. Ya urinang saja inang. Itu mereka lakukan di malam hari. Kalau laki-laki, mereka cuma melakukan rakas. Rakas itu dari tarian tanpa musik. Joget urarab, ada tarian khusus urarab. Goyang-goyang kaki. Tapi kikiban tarian namanya, kegoyang-goyang kaki. Goyang kaki buat pedeng. Yang kenyan tarian. Ini kalau tarian katanya udah apa-apa. Nampak tiru. Yang goyang-goyang kaki berpedengnya kabeh renang. Itulah rakas. Itu diizinkan dalam syariah, tidak ada masalah. Tapi nanti ketika kita melihat itu, jamaah perempuan itu akan pergi ke tempat yang dikhususkan atau rumah dikhususkan. Di sana dari jauh kita bisa mendengar suara rebana. Ya, suara-suara mulut yang tradisi Arab, ya, itu pegasu untuk acara-acara yang menggembirakan, terutama di acara pernikahan. Itu diizinkan dalam syariah. Dan kita punya banyak dalil lain yang menunjukkan itu dilakukan di zaman baginda Rasul, bahkan baginda Rasul termasuk yang menikmatinya. Kita lihat hadis Muawid bintu Afra, salah satu wanita sahabat mulia baginda Rasul ketika berlangsungnya pernikahannya. Wa buniya alayya, kata beliau, wa Rasulullah jalisun ka majlisika hadha. Ketika malam, itu namanya malam al-bina, malam pertama. Yaitu suaminya akan masuk ke tempatnya atau ke rumahnya.
Rupanya di sisi Muawiyah sudah hadir banyak wanita yang memukul rebana, dan Rasulullah duduk menyaksikan dan menikmati pertunjukan tersebut. Tentunya ini ada kekhususan baginda Rasul untuk bisa membersamai nisa muslimat. Kalau kita hancur, Rasul je. Salah satu di antara yang memukul rebana itu, salah satu remaja putri, dia berlebihan dalam memuji baginda Rasul. Wa fina rasulun ya'lamu ma fi ghadin. Di sisi kami, dia saking gembiranya, syair keluar dari mulutnya, di sisi kami ada Rasul yang tahu apa yang terjadi besok hari. Amlain. Rasul langsung menegur, da'i kalamaki hadza, tinggalkan apa yang kamu katakan ini, tapi katakan seperti yang kamu katakan sebelumnya. Lagi bunuh mentang, lebih-lebih. Ya, karena hakikat baginda Rasul tidak mengetahui perkara gaib. Balik Rasulullah itu tengok gitu pupu yang terjadi tengok. Bisa jadi maksud si putri itu Rasul tahu apa yang terjadi besok kalau Allah kasih tahu, tapi ditegur langsung, jangan berlebihan dengan Rasul. Bagaimana dengan Buraidah Al-Husairi yang sering dibaca-baca di hari Maulid, perayaan Maulid. Buraidah, bagaimana pujiannya terhadap Rasul. Wa ilmuhu ilmul lauhil wal qalami, ilmunya Muhammad itu ilmu lauh mahfud dan qalam. Lumpuh gitu pu, ubuk raya gitu pu, lagi lauh mahfud je. Yaitu sungguh hanya ilmu Allah Rabbul Alamin yang seperti itu. Karena mu diciptakan dunia dan segala isinya, dan ilmumu ilmu lauh mahfud dan ilmu al-qalam. Itu pujian yang sangat tidak diinginkan oleh baginda Rasul, bahkan cenderung memberikan indikasi kesyirikan, syirik. Dan itu termasuk Buraidah yang paling diterima di masyarakat Islam seluruh dunia, karena mereka memulai kisahnya dengan Imam Husairi yang tertidur setelah menulis syair itu. Datang baginda Rasul mengenakan kepadanya jubahnya Rasulullah, tapi lam tengah. Ini cerita madu lam tengah. Lu tulis syairnya teruk Rasulullah gupusuk jubah, maka dinamakan dengan Buraidah. Yang 4 Maulid tetapnya syair. Di situ banyak kandungan-kandungan kesyirikan. Nah, ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, boleh menggunakan rebana khusus untuk wanita. Ada yang mengkhususkan seperti Imam Ahmad, terutama mutaqaddimin, para ulama terdahulu, itu cuma mensyaratkan boleh hanya untuk walimah. Atau dalam satu riwayat yang lain, ataupun dalam kondisi sedang berjihad. Jadi khusus. Mutaakhirin saja dari 4 mazhab yang melegalkan dan menghalalkan bahkan untuk kondisi yang lain. Itu mutaakhirin. Kalau mutaqaddimin Pak, sangat khusus sekali. Duf harus duf yang seperti ini, yang tehah samping, yang tutup hancur. Alat-alat yang lain tidak boleh. Tidak boleh ada jalajil tadi yang mengeluarkan bunyi-bunyi lain dari duf. Misalnya diikat dengan bunyi-bunyi lain, ya, tidak diizinkan. Tidak menghasilkan suara yang keras dan mengganggu. Kalau keras mengganggunya, hendak pilih diskusi ini. Ini majelis ulama, kita duduk dulu mengeluarkan fatwa tentang apa kemarin itu yang heboh, sound horeg. Yang hendak pilih dulu, Pak. Hendak pilih dulu. Pun duduk dulu. Dia dah bangai dah yang duduk. Hendak pilih dulu. Kalau suaranya sudah mengganggu, itu sudah haram.
Anda pilih kaji secara ilmiah, kaji secara itu nggak perlu. Terganggu. Suara yang sangat keras, ya. Dan suara keras itu adalah azab. Urang awai gazab dengan suara keras, tapi minta suara yang keras. Para ulama sepakat, kalau dia mengganggu, maka dia sudah berhukum haram. Kemudian jangan dilakukan sampai larut malam, karena akan mengganggu aktivitas lainnya. Nah ini kadang-kadang terjadi di Arab, suara itu masih keluar bahkan sudah tengah malam. Urinang saja urinang, tapi suaranya bisa kita dengar dari luar, bahkan sudah larut malam. Ya tidak sesuai dengan akhlak wanita muslimat. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, yang maksud dari baginda Rasul, nikah itu diumumkan. Kalau kita menganggap pernikahan itu sebagai karunia dan nikmat, maka amalkan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ini bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat, kita menyampaikan kepada orang-orang. Maka pernikahan itu harus diumumkan. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan. Kemudian Imam Ibnu Hajar melanjutkan, isyarat al-wali fin nikah, keharusan mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan. Ini juga bagian dari mengiklankan dan mengumumkan nikah. Sampai uri inang makawin, mewali anak kedepu, yang mewali roh anak kedepu, kali berkawin. Maka dalam Islam itu ada syarat-syarat. Dengan adanya syarat itu sahnya sebuah pernikahan. Hadis Abu Burdah Ibnu Abi Musa an Abi, ini coba kita lihat tadi dari bapaknya juga. Hadis ini dari bapaknya juga. Kalau kita dapati dalam Bulughul Maram ini banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh anak dari bapak, bisa 100 hadis. Ini Abu Burdah, anaknya Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa sahabat baginda Rasul yang mulia, yang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca Al-Quran, baginda Rasul sangat berkeinginan mendengar suaranya. Memang terkenal kaum Asy'ari ini yang ada di Yaman. Mereka terkenal dengan suara yang indah. Ya, suara mereka memang lagak-lagak tuh. Memang Allah berkahi sebagian kaum dengan kelebihan suara. Kalau di Aceh saya perhatikan itu seperti saudara-saudara kita dari Semelu. Saya kata dari Semelu kalau agak asuh, Pak Long pikirin. Dari mana Semelu ciadan tiga kagak justru. Ini mungkin seperti yang ada pada kabilah Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari. Banyak yang tidak kenal siapa namanya Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa berarti anak ke Musa, Nandro ke so. Ini sahabat mulia yang semua kita tahu Abu Musa al-Asy'ari. Namanya Abdullah ibnu Qais. Abdullah ibnu Qais. Ya, Abu Musa al-Asy'ari. Beliau punya anak namanya Abu Burdah. Anaknya meriwayatkan hadis dari bapaknya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Hana nikahnya hana wali. Ini tegas dari baginda Rasul. Apa yang dinafikan oleh Rasul ketika beliau berkata la nikah, enggak ada nikah? Apa maksudnya? Karena pada dasarnya kita lihat ada yang menikah tanpa wali, ada terjadi. Berarti yang dinafikan oleh baginda Rasul bukan tidak terjadinya pernikahan tanpa wali, tapi yang dinafikan tidak sahnya pernikahan tanpa wali.
Nanti dikuatkan dalam hadis Aisyah, ayyumma imra'atin nakahat bighairi idni waliha fanikahuha batil. Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Berarti ini menyangkut penafian terhadap keabsahan nikah. Nah, haji ijak jukuro yang mengkawin jukuro pak, nyita pejit lagi nya rusak. Rusak. Apalagi latar belakangnya adalah seorang wanita. Yang memang disifatkan oleh baginda Rasul ini, mohon maaf ibu-ibu, memang Rasul yang mengatakan naqisatu aqlin wa ini. Ada kekurangan di sisi wanita dengan kelebihan-kelebihan yang lain yang ada pada wanita, tapi mereka dari sisi akal pikiran itu lebih kurang. Mengandalkan perasaan, memang cocok kok dan lagi. Tapi dalam hal menentukan keputusan, ini yang apa? Karena naqisatu aqlin. Saya rayu baca kaji ju, tanpa izin dan syarat restunya wali kacau. Dipakai kaji ju. Makanya ada hak wali di situ. Karena ini pernikahan. Karena sangkut pautnya bukan secara personal dengan si wanita saja, tapi keluarga dengan keluarga. Pernikahan itu kan hubungan keluarga dengan keluarga. Jangan kita tanyakan sebagai wanita, jadi apa hubungan waliku dengan pernikahanku? Bukan. Pernikahan itu sejatinya hubungan antara keluarga. Wali punya hak di situ. Kemudian wanita punya keterbatasan di dalam menentukan keputusan. Maka atas latar belakang ini, syariat kita menentukan pemimpin itu harus laki-laki. Karena menyangkut kebijakan dan keputusan. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. La nikah kata Nabi illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali. Warawa al-Imam Ahmad al-Hasan an Imran ibn Husain marfu'an la nikaha illa biwali wa syahidaini, dan dua saksi. Tidak ada nikah kecuali dengan hadirnya wali dan dua saksi. Ini penting, bagian ya krusial dalam pernikahan. Kadang-kadang ketika menyaksikan proses akad pernikahan, saya lebih menarik dengan para penanggung jawab KUA atau yang menikahkan, ya, tuan qadhinya. Dia bertanya detail tentang hak kewalian. Galak baca dengar galak. Jadi paham ya. Iron so hubungan ron dengan sinyo. Terutama kalau sekiranya wali yang hadir itu bukan dari ayahnya. Ayahnya sudah wafat. Walinya. Itu harus ditanyakan detail. Apa betul si fulan lebih berhak dibandingkan orang lain untuk si wanita yang akan menikah? Pernah saya hadiri pernikahan itu ditanya sampai dalam kondisi memojokkan wali. Berat hak katanya. Dan itu sebenarnya seperti itu haknya. Ronasau long fulan. Hubungan ron dengan si fulanah yang akan menikah. Apa dia tidak punya wali yang lebih berhak? Adik ia hebat, hanali adik ia akan meninggal. Nyopat, hebat kita yang sahabat-sahabat detail. Ketika beliau sudah memastikan, berarti kasar. Dia lihat mana saksi, ini saksi. Ronasau di kampung, begitu detail ditanyakan untuk memastikan keabsahan pernikahan. Haji tak keberatan tanya. Yang hak kok nyantanya. Ini dalam hadis
Riwayat Imam Ahmad, la nikah illa biwali wa syahidain, dan dua saksi. Ini madhab mayoritas para ulama, kecuali madhab Abu Hanifah saja. Abu Hanifah tidak mensyaratkan wali, ya, atas dasar pemahaman terhadap salah satu ayat Al-Quran, tapi pemahaman beliau untuk ayat itu tidak tepat. Kemudian menganalogikan pernikahan dengan jual beli. Jual beli hanapir lewali. Urinang atai karayu kabalighah rasyidah, sudah paham mana yang bermanfaat, yang mana yang memudaratkannya, sudah memahami itu, sudah cukup dia melakukan transaksi jual beli, maka boleh baginya melakukan transaksi pernikahan. Ini beda sekali. Para ulama menjawab itu dengan itu analogi dengan pembeda. Hana sama. Nikah hana sama. Ngan mekat, ngan mubloh hana sama. Jauh sekali bedanya. Seperti yang kita sebutkan, salah satunya pembedanya adalah pernikahan itu hubungan antara keluarga. Ketika bermasalah bukan cuma si putrinya yang bermasalah, tapi bisa bermasalah antar keluarga. Maka peranan wali di situ penting. Peranan wali penting. Wali punya hak untuk hal itu. Hadis Aisyah, qala Rasul, ayyuma imra'atin nakahat bighairi idni waliha fanikahuha batil. Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya itu batil. Batil itu batal. Fa in dakhala biha, kalau sekiranya dia sudah menikah dan laki-lakinya sudah melakukan hubungan dengannya, maka bagi si wanita itu mahar penuh yang sudah dijanjikan atas apa dia menghalalkan kehormatan. Rasul melanjutkan mengatakan, fa inistajaru, kalau terjadi syijar, rupanya wali ini saling bertengkar, wali itu menghalang-halangi si wanita dari pernikahannya tanpa alasan yang diterima secara syariah. Nggak boleh juga wali menzalimi. Ini wanita mau nikah, Pak, karena faktor satu lainnya walinya tidak berkenan, dan faktor itu tidak dipandang sebagai faktor oleh syariat. Secara syariah itu bukan penghalang untuk pernikahan. Dan ini sering juga terjadi. Maka Rasul memberikan solusi, fasultanu waliyun man la waliya lahu, maka walinya adalah wali sultan. Siapa sultan? Kalau kita artikan secara tekstual, sultan itu pemimpin. Maha mungkin tahu Pak Bupati untuk nikah katanya. Kata Imam Ahmad, anaknya Abdullah bertanya, wahai ayahku, apa maksud sultan dalam hadis? Nyomangat menyatanya anak penuntut ilmu, ia temalih. Ini berulang kita, 3 kejadian, 3-tiganya ayah mengajarkan anak. Imam Ahmad mengatakan sultan yang dimaksud adalah qadhi. Itu qadhi. Kenapa qadhi? Karena hukumnya lah yang menghalalkan kehormatan, ya, atau terjadinya pernikahan. Jadi sultan itu ya orang menikahkannya yang resmi, yang ditunjuk oleh negara. Pak KUA kan jadi sultan. Tapi dengan ketentuan tadi, fa inistajaru. Dan ini juga himbauan untuk para wali tidak menzalimi haknya si wanita. Sehingga tidak terjadinya pernikahan apa istilahnya, pelarian. Kawin belum lewat. Ini menyebabkan banyak sisi negatif dari pernikahan. Wali nggak boleh zalim, kecuali memang dia dalam kondisi sangat sadar
Kalau si laki-laki yang datang untuk melamar si wanita itu akan merusak agamanya si wanita. Itu faktor diterima oleh syariat. Dia boleh untuk menghalang si wanita dari pernikahan. Tapi kalau sekiranya faktor itu tidak diterima oleh syariat dan tidak ada yang mau menikahkan si wanita, maka dia bisa menggunakan wali sultan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam 4 kecuali Nasa'i, disahihkan oleh Abu Mu'anah, Imam Ibnu Hibban, dan juga Imam Al-Hakim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada yang patut kita diskusikan, kita persilahkan. Ya, sangat. Jadi penjelasan sepertinya ada prioritas yang tidak ya, baik. Ya, tadi wa istajaru ada dua penafsiran para ulama. Apa maksud istajaru? Maksud pertama itu tanaza'u. Mereka berselisih tentang siapa yang berhak menikahkan. Ya, bisa jadi yang satu mengatakan aku yang paling berhak, yang satu mengatakan aku. Yang zaman orang musuh-musuh bab berkahwin. Tapi nya dino baik-baik long kajak ke dia. Baik long. Karena dia tahu di akad pernikahan wali juga harus sekurang-kurangnya harus mengatakan apa aku terima atau aku nikahkan ini itu. Hai gafanya. Jadi gejuk wali bab orang lain. Ya ini tanazau, berselisih, menunjukkan kalau sekiranya ada urutan secara kekuatan siapa yang lebih berhak untuk menikahkan. Urutannya sama persis seperti urutan asabah di warisan, kecuali turun ke bawah, anak ke bawah yang tidak ada di dalam, karena dia mau menikah panenana. Berarti atas samping. Yang paling berhak adalah ayahnya. Yang setelah ayahnya naik ke atas, bukan ke samping dulu. Kakeknya kalau masih ada. Ya, kakeknya ke samping. Kemudian turun urutannya saudaranya, kemudian baru pamannya. Tentunya para ulama berselisih tentang perihal siapa lebih utama, saudara dengan paman. Tapi kalau kita merujuk ke banyak hadis-hadis tentang asabah, ya, asabah itu artinya yang menguatkan, asib, seperti pembalut tulang patah yang mengeratkan tulang, itu asabah. Kalau dalam hadis-hadis asabah itu ikhwah lebih utama dibandingkan paman. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau dia mengizinkan dilimpahkan, silakan, itu haknya. Berarti dia turun dari haknya, itu tidak ada masalah. Kalau dia mengatakan ya, seharusnya saya yang menikahkan, saya jadikan adik saya yang di bawah atau paman dari ini yang menikahkan, itu silakan. Berarti dia mundur dari haknya, itu haknya, tidak ada masalah. Yang bermasalah ini stajaru kalau justru dia membuat keputusan menghalangi si wanita dari pernikahan. Jadi walaupun banyak beberapa alasan memberikan akwal yang ayahnya memberikan nikah. Tidak ada masalah kalau dia memang mengizinkan.
cuma sebagai pelaku pernikahan. Saya juga pernah melakukan beberapa tahun yang lalu, ada seorang kerabat yang putrinya itu menikah dengan orang Arab. Maka mekarat kok ya. Oke, bantah ke Ustaz lu mata Arab pitancit, nafai bacut mata lu. Uzawijuka. Kagafai Pak, dari malam kagafai bang benga ketua ke. Hang ke mahal Ustaznya budron aja. Saya juga family walaupun sedikit jauh dengan beliau. Kakak berarti long pernikahan dengan izin. Baik dengan cara wakalah, misalnya yang menikahkan bapaknya tapi diwakilkan untuk akad, atau langsung dinikahkan oleh orang yang sudah amanahkan. Maka malam tayu hafai anjir gitu. Ya. Rupanya orang Arab lebih simpel. Itu oleh agamanya qabil tu nikah, long terima nikah. Tunggu aja gagal-gagal nasa yang lagi. Karena hanya diulang pun, qabil tu nikah Fatimah bintu fulan bimahril mazkur, macam-macam dengan mahar yang sudah ada. Awak arah haji imat jaro qabil tu kalau belum terima. Karena ramai orang Arab yang hadir, karena intak lintu siganya. Ijak dari Dubai 25 tro. Sah itu ulah ya. Aku sah juga mana. Kasih tengah jamaah sah. Ya. Dalam kondisi itu saya menikahkan putri. Bukan niabatan. Kalau niabah kita menyebutkan niabatan an walidiha atau an abiha sebagai perwakilan ayah. Berarti wakalah, tidak ada masalah juga mewakilkan di akad nikah. Atau langsung dengan izin walinya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini masih berhubungan dengan yang tadi. Bagaimana jika misalnya ada kasus jadi perceraian ketika anak perempuan yang masih kecil, kemudian anak itu tinggal dengan ibunya, kemudian bapaknya tidak ada informasi. Tidak ketika kemudian anak ini menjadi saat mau menikah, bapaknya itu keluarga si ibu ini tahu bahwa bapaknya itu gimana, tapi tidak diberitahukan. Ini kan hak awalnya kan sama, tidak diberitahukan, kemudian secara langsung diminta wali sultan yang menikahkan. Hanya ada tapi tidak. Hukum asalnya tidak boleh, dan itu haknya ayahnya. Itu tidak boleh. Kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i itu tetap dihukum pernikahannya itu batil, nikah fasid. Tidak boleh seperti itu. Dia harus mengembalikan haknya kepada ayahnya. Kecuali dalam kondisi memang kita tidak tahu ayahnya, kerja. Selama kita tahu, tetap dia punya hak. Tidak langsung wali sultan. Ada hak turunnya. Kalau memang kita tidak tahu keberadaan ayahnya, maka turun ke wali yang lain, terutama dari keluarga si ayah. Wali sultan terakhir. Kalau memang dia tidak punya wali, atau dalam keberadaan wali tapi walinya berselisih, yang menjadikan perselisihan mereka si perempuan terhalang dari nikahnya. Jadi ini datang syariah menjaga masing-masing hak. Ada hak wali yang harus dijaga. Ada hak si wanita yang akan menikah juga penting dijaga. Kalau sekiranya hak wali itu menghambat hak si wanita, maka syariah kasih solusi, yaitu adanya wali sultan. Ya. Kalau sekiranya wali terdekat kepada si wanita itu tidak ingin menikahkan, ya, bukan memberikan haknya kepada yang lain, tapi dia tidak ingin menikahkan karena satu dan lain faktor, dan faktor itu tidak diiktibarkan dalam syariat. Syariat nggak menganggap itu faktor yang menghalangi pernikahan. Maka dia akan turun ke wali yang lain. Kalau semua wali sepakat untuk tidak menikahkan, baru jatuh ke wali sultan.
Jangan digampang-gampangkan juga baca-baca wali sultan. Anak Nabi long menikah ngaji ke wali sultan. Lari dia pergi dari rumahnya, dan sering kita perhatikan terjadinya keburukan-keburukan setelah itu. Ini hati-hati kita kaum wanita, ya, karena hal seperti itu kadang-kala kita membawa perasaan, maka kepelung juga. Seorang laki-laki yang mengetahui istrinya itu tidak ada wali di belakang, dia bisa jadi lebih semena-mena dibandingkan dia mengetahui di belakang wanita itu ada keluarga besarnya. Sering terjadi itu. Maka ini harus patut dijadikan iktibar juga. Syariah sudah menjaga itu. Baca-baca pelung li, Pak. Sehingga terjadi apa? Natitun kacril. Ijtri tak bepo. Karena memang laki-lakinya tidak ada kekhawatiran di dalam hatinya, karena dia berpikir atau meyakini di belakang si wanita ada orang be. Sehingga keinginan mentoliminya akan lebih terdorong. Ini di antara hak-hak yang sudah diatur secara syariah dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam. Bolehkah kondisi kefasikan itu tidak mempengaruhi pernikahan si anak? Dia ada tempat masing-masing selama dia masih dihukum muslim. Beda kalau kita misalnya hidup di negeri yang mazhabnya Hambali, Saudi Arabia, negara-negara Arab umumnya di Teluk mazhab Hambali. Satu kali salat ditinggalkan sengaja sudah kafir. Kalau mazhab Syafi'i atau di negeri Syafi'iyah baru dihukumi kafir kalau dia meninggalkan salat secara totalitas. Karena itu ritmayang. Itu kafir dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Hambali tahu 3 mazhab, sengaja dia tidak salat sekali saja, dia sudah kafir. Kalau sudah kafir, ba'duhum awliya li ba'din, orang kafir itu wali sesama mereka. Mereka tidak punya kewalian atas orang beriman. Tapi selama dia tidak dihukumi kafir, ya, maka dia masih berhak atas kewaliannya. Wallahu ta'ala a'lam. Oh, anak kan. Baik, kalau tidak ada, silakan. Ya, kalau dia tidak punya wali, berarti walinya sultan. Kalau familinya semuanya kafir, maka kewaliannya tidak sah. Terhitung nggak ada wali dia. Maka walinya adalah wali sultan. Wallahu ta'ala. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.